Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khair wa syarru bi masyiatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana senantiasa memberikan kepada kita rahmat dan karunia-Nya sehingga dengan nikmat tersebut kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita keistiqomahan, Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, Allah jadikan kita anak-anak yang soleh dan solihah, anak-anak yang mampu membanggakan kedua orang tua kita di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan salawat teriring salam tersebut tercurah limpahkan pula kepada kita umatnya, dan semoga kita dijadikan sebagai orang-orang yang mendapatkan syafaatul utsma di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan penjelasan kita tentang manaqib, tentang pribadi, kisah hidup dari sahabat yang mulia Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, di mana kemarin sempat kita bahas beliau merupakan salah satu daripada sahabat yang terakhir menyatakan keislamannya, yaitu di tahun ke-9 Hijriah. Akan tetapi beliau menjadi salah satu sahabat yang istimewa, sahabat yang paling mulia, yang paling menjadi tokoh di antara para sahabat. Beliau juga orang yang pertama kali menerangi Masjid Nabawi, sampai kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memuji luar biasa, didoakan, engkau telah memberikan cahaya kepada masjid kami, maka mudah-mudahan Allah akan menyinarimu di dunia dan di akhirat. Tamim bin Aus Ad-Dari ini adalah sahabat yang pernah bertemu dengan Dajjal. Kalau ada kisah tentang Dajjal, itu adalah kisah hidup daripada Tamim bin Aus Ad-Dari. Jadi suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ngumpul ini para sahabatnya untuk salat berjamaah. Setelah selesai salat, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar dan menyuruh para sahabat jangan keluar dari masjid dulu. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. La yalzamu kullu insanin musallahu. Itu kata Rasul setelah salat dan naik mimbar. Jangan ada yang beranjak dari tempat duduknya, dari tempat salatnya. Kemudian beliau bersabda, atadruna lima jama'atukum? Tahu enggak kamu kenapa saya kumpulkan kalian di sini? Kenapa enggak saya perbolehkan kalian untuk keluar? Dan kemudian para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya mengumpulkan kalian karena ada suatu kisah yang menarik. Kisah ini diceritakan oleh sahabat kalian yang bernama Tamim bin Aus Ad-Dari, yang mana dia pernah bertemu dengan Dajjal, dan sifat-sifat daripada Dajjal tersebut sesuai dengan sifat-sifat yang pernah saya sampaikan kepada kalian. Tamim bin Aus Ad-Dari bercerita bahwasanya dulu ketika dia masih beragama Nasrani, dia pernah berlaut mencari ikan bersama 30 orang
dari suku Lakhem dan suku Judham. Suku Lakhem dan suku Judham. Jadi pernah untuk berlayar, mengarungi samudera mencari ikan bersama 30 orang dari suku Lakhem dan suku Judham. Maka kemudian di tengah lautan kapalnya itu diombang-ambing lautan, diombang-ambing ombak yang sangat besar. Terjadi badai. Itu bahasanya di sini fala'iba bihimul mauju, dipermainkan oleh ombak. Dihantam ke sana, dihantam ke sini, sampai kemudian perahunya dibawa ke sebuah pulau, di mana itu adalah pulau yang asing, pulau paling ujung. Dalam bahasa hadis dijelaskan bahwasanya saking ujungnya, saking terpencilnya pulau tersebut, itu adalah tempat di mana matahari terbenam. Arah di mana pulau tersebut terbenamnya matahari. Kayak seolah-olah bahasa itu udah pulau paling ujung dunia. Maka karena sudah berbulan-bulan itu diterjang badai, diombang-ambing ombak, maka mereka turun dari kapal. Sampai kemudian di pantainya, di pulau tersebut ada sesuatu yang menemui mereka. Ada hewan besar yang banyak bulunya. Bulunya banyak, lebat dan panjang-panjang. Itu saking banyak bulunya, mereka mengatakan la yadruna ma kubulaha min duburiha. Enggak tahu mana yang kepala, mana yang buntut. Saking dipenuhi dengan bulu. Tuh enggak kelihatan tuh mana kepalanya, mana buntutnya. Saking banyaknya bulunya. Dan kemudian orang tersebut nanya ke sosok itu, "Wailak, ma anta?" Kamu ini siapa? Kamu ini sosok seperti apa kamu? Manusiakah? Jinkah? Hewankah? Maka dijawab sama sesuatu tersebut, ana al-jassasah. Saya adalah al-jassasah. Disebut al-jassasah. Al-jassasah itu artinya mata-mata. Mata-mata. Karena sosok tersebut yang menjadi mata-mata Dajjal. Dajjal ketika dia terkurung di sebuah bangunan, ketika dia mau tahu tentang kabar dunia, maka dia taunya dari al-jassasah. Yang melihat kondisi dunia luar bagaimana, al-jassasah. Yang memberitahukan kabar dunia kepada Dajjal, al-jassasah namanya. Kemudian al-jassasah ini berkata kepada mereka, ayyuhal qaum intaliqu ila hadzal dir. Pergilah kamu ke tempat itu. Di sana ada seseorang yang sangat-sangat pengen dengar tentang kabar kalian. Maka kemudian orang-orang tersebut buru-buru ke sana karena saking takutnya sama al-jassasah ini. Karena bentuknya aneh banget, mereka pikir al-jassasah ini kayak jin, kayak setan. Khifna an takuna syaitonatan. Kami takut kalau itu adalah sosok setan. Karena saking mengerikannya. Semuanya penuh bulu. Enggak kelihatan mana kepala, mana buntut.
dan gede badannya. Maka kemudian ketika masuk ke bangunan tersebut, mereka bertemu dengan sosok laki-laki yang badannya besar. Saking besarnya mereka berpendapat, "A'zamu insanin ra'ainah." Ini manusia paling besar yang pernah kami lihat. Di mana kakinya, tangannya, unuknya, lehernya semuanya terikat, terkerangkeng dengan besi. Kemudian mereka bertanya lagi, "Kamu ini siapa?" Badannya besar, kemudian semuanya terikat, terkerangkeng dengan besi. Maka orang tersebut berkata, "Qad qudirtum ala khabari fa akhbiruni ma antum." Kalian telah ditakdirkan untuk mengetahui keberadaanku, maka kabarkan siapa kamu? Siapa kalian? Jadi ditanya balik. Mereka nanya ke Dajjal, "Kamu ini siapa? Gede banget manusianya, tapi dikerangkeng. Kamu ini sosok apa? Kenapa kamu berada di sini di tempat yang antah berantah?" Tapi ditanya lain, ditanya balik. "Kalian sendiri siapa? Kalian bisa-bisanya sampai ke tempat saya dan tahu keadaan saya." Maka rombongan tersebut berkata, "Nahnu unasun minal Arab raqibna fi safinatin bahriyatin fala'iba binal mawju syahran fadakhalna al-jazirata." Kami adalah orang-orang Arab yang menaiki perahu, kemudian diombang-ambing ombak, kemudian sampailah kami ke pulau ini dan bertemu dengan sesosok yang mengerikan, yang penuh bulu, dan menyuruh kami untuk bertemu dengan engkau. Dan sosok tersebut menjawab bahwasanya dia adalah Al-Jassasah, dan dia menyuruh untuk menemui engkau secara buru-buru, secara cepat-cepat. Maka orang tersebut, si Dajjal ini, bertanya, "Akhbiruni an nakhlati bisan." Kabarkan kepadaku bagaimana kondisi perkebunan Bisan. Bisan adalah perkebunan di Palestina sekarang. Kalau dulu namanya Syam. Perkebunan Bisan di Palestina. Hal tuthmiru, apakah masih banyak buahnya di perkebunan tersebut? Maka rombongan tersebut menjawab, "Iya, masih banyak." Maka kata si Dajjal ini, "Ama innaha yushiku alla tuthmir." Sebentar lagi perkebunan tersebut gak akan ada lagi buahnya. Buahnya gak akan lagi muncul. Sebentar lagi. Kemudian si Dajjal ini bertanya lagi, "Akhbiruni an bahirati Tiberiyah." Kabarkan kepadaku gimana keadaan danau Tiberias. Hal fiha ma'un, apakah di dalamnya masih ada airnya? Maka rombongan tersebut menjawab, "Hiya katsiratul ma'." Iya, airnya masih banyak. Kata Dajjal, "Inna ma'aha yushiku ayyadhhaba." Airnya sebentar lagi akan menghilang. Kemudian bertanya lagi si Dajjal ini, "Akhbiruni an aini Zuhor." Kabarkan kepadaku bagaimana kondisi mata air Zuhor. Mata air Zuhor ini ada juga di Palestina. Danau Tiberias. Yang pertama perkebunan Besan, perkebunan kurma Besan. Yang kedua Danau Tiberias. Yang ketiga mata air Zuhor.
Apakah airnya masih terus mengalir, terus keluar? Dan apakah penduduk setempat masih menggunakan air tersebut untuk berkebun? Maka dijawab, ya masih banyak airnya, masih digunakan untuk berkebun. Maka kata Dajjal, sebentar lagi akan habis airnya. Maka pertanyaan selanjutnya dari si Dajjal ini, kabarkan kepadaku tentang nabi terakhir yang ummi, yang tidak bisa baca, yang tidak bisa nulis. Apa yang dia kerjakan? Maka rombongan ini menjawab, oh, nabi tersebut telah berhijrah, telah keluar dari Mekah dan menuju kota Yasrib, yaitu kota Madinah. Kemudian Dajjal ini bertanya lagi, aqatalathul Arab, apakah suku-suku di Arab memusuhinya, memeranginya? Dijawab, ya. Kaifa sana'a bihim, apa yang diperbuat oleh nabi tersebut terhadap orang-orang Arab ini? Maka dijawab bahwasanya nabi tersebut mendakwahkan tentang agama yang menyeru kepada satu Tuhan, dan banyak sekali dari orang Arab yang kemudian masuk menjadi pengikutnya. Maka si Dajjal ini bilang kepada rombongan tersebut, ama inna dzalika khairun lahum iyuti'u, lebih baik kalian untuk mengikuti nabi tersebut, karena orang tersebut merupakan orang yang jujur, agamanya adalah agama yang benar. Wa inni mukhbirukum anni inni anal masih. Kata si Dajjal ini, kalau begitu, kalau kalian sudah mengabarkan kepadaku tentang kondisi dunia, kondisi luar yang perlu aku ketahui, sekarang saya kasih tahu kamu siapa saya. Saya adalah Al-Masih, yaitu Dajjal. Sebentar lagi saya akan keluar, dan ketika saya keluar tidak ada tempat yang tidak saya kunjungi. Semua tempat di muka bumi ini pasti akan saya kunjungi dalam 40 hari. Jadi dalam 40 hari tidak ada tempat di mana Dajjal tidak singgah, kecuali 2 tempat, yaitu Makkah dan Madinah. Kecuali Makkah dan Madinah. Huma muharramatani alayya, 2 tempat tersebut terlarang bagi saya. Ada malaikat yang banyak yang menjaga 2 kota suci tersebut, yang membawa pedang. Seandainya saya masuk, maka saya akan mati di tempat. Maka ketika Rasul SAW berkhutbah seperti itu, maka Rasul angkat tongkatnya dan kemudian menghentakkannya ke bumi. Hadhihi Thaibah, hadhihi Thaibah, hadhihi Thaibah. Inilah Madinah, inilah Madinah, inilah Madinah yang akan dijaga oleh malaikat ketika Dajjal keluar. Itulah kisah daripada sahabat yang mulia Tamim bin Aus Ad-Dari. Jadi sebelum menjadi seorang muslim, beliau itu suka melakukan perjalanan laut. Suatu ketika kemudian beliau masuk ke suatu pulau dan bertemu dengan Dajjal. Nah, ketika dikasih nasihat sama Dajjal, "Dah kamu mending ikut nabi terakhir tersebut, karena yang dibawanya adalah kebenaran, dan saya adalah Dajjal yang sebentar lagi keluar, dan ketika saya keluar tidak ada satu tempat pun yang tidak saya kunjungi kecuali 2, yaitu Makkah dan Madinah. Itu adalah 2 kota, salah 2 tempat yang tidak bisa saya masuki karena ada malaikat yang menjaganya." Hadza wallahu alam.
Bisa.